Ya Rabbana a'tarafna bi'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ananda. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik dan hambatan di dalam komunikasi organisasi, beserta contohnya, yaitu berupa video. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah sekelompok individu yang terorganisir dan saling bekerja sama di dalam sistem yang terbuka, terstruktur, dan terorganisasi untuk mencapai tujuannya bersama. Di dalam komunikasi organisasi melibatkan proses pertukaran pesan dalam menstimulasi makna di dalam organisasi dan di antara organisasi dan lingkungannya. Dalam artian, komunikasi organisasi melibatkan komunikasi interpersonal pihak lain. Mungkin hal ini dianggap merugikan. Jadi, kalau dilihat dari sudut hukum atau etika yang berlaku, sebenarnya tindakan ini tidak termasuk pembuatan yang salah. Meskipun demikian, karena pihak lain terlalu sensitif perasaannya, hal ini tetap dianggap merugikan sehingga dapat menimbulkan konflik. Jenis-jenis konflik. Di dalam kehidupan organisasi, konflik juga dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang saling bertentangan. Atas dasar hal ini, menurut Rehani Handoko, membedakan jenis-jenis konflik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konflik dalam diri individu yang terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Yang kedua, konflik antar individu di dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Yang ketiga, konflik antar individu atau kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Yang keempat, konflik antar kelompok di dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok. Yang kelima, konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Penyelesaian konflik. Menurut Stephen, terdapat 5 langkah meraih perdamaian dalam konflik. Yang pertama, pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau teridentifikasi dan bagaimana yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi adalah kesalahan pendeteksi atau tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah, padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, diagnosis. Diagnosis inilah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian, namun hati-hati jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Yang kelima, evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melakukan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaian tampak tidak berhasil, kembalikanlah ke langkah-langkah sebelumnya dan coba lagi.
Dampak positif dan dampak negatif dari konflik organisasi yaitu yang pertama dampak positifnya. Yang pertama, organisasi lebih nampak dinamis. Yang kedua, sebagai pengalaman berharga. Yang ketiga, pemimpin lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang keempat, melayankan pribadi yang kreatif, kritis, dan inovatif. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi. Sedangkan dampak negatif dari konflik yang dapat mengakibatkannya yaitu yang pertama, komunikasi organisasi yang terhambat. Yang kedua, kerjasama organisasi menjadi terhalang. Yang ketiga, aktivitas produksi dan distribusi terganggu. Yang keempat, memunculkan saling curiga, salah paham, dan intrik. Yang kelima, individu yang terkonflik merasa cemas, stres, atau apatis, dan frustasi. Stres yang berkepanjangan menyebabkan orang yang sedang berkonflik akan menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Berikut akan saya tampilkan beberapa contoh dari konflik atau permasalahan yang sering terjadi di dalam organisasi dan komunikasi. Berikut next video. Halo, assalamualaikum Bu. Halo, waalaikumsalam. Bu, besok kita rapat Bu, jadi Bu diharapkan datang besok. Iya. Halo. Halo Bu. Bu. Halo. 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 Bu. Oh, kalau enggak nanti saya WA-kan aja ya Bu. Oh iya. Iya, oke. Dah ya. Bunda, Ibu boleh minta tolong? Boleh Ibu minum ya, yang di depan. Tunggu ya. Bu, ini gelas yang Bu minta tadi. Kamu nggak dengar saya ngomong tadi? Ibu minta gelas kan? Saya minta belikan minum Widya Ananda, bukan gelas. Ya Ampun, ampun. perasaan saya Ibu minta gelas tadi. Ini kan ada undangan apa, surat masuk. Nanti tolong dikonsep surat undangan untuk nanti panitia yang akan kita undang. Itu surat undangan ada situ contohnya ya. Kenapa dicopot? Dicopot Bu. Maksud saya, kenapa dicopot itu Undang-Undang 22? Kalau di daerah kami kalau copot itu digigit. Digigit. Maksud saya dicopot, jangan dibawa Undang-Undang 22 itu kan Oh. sama. Iya. Kira dicopot digigit Bu. Soalnya di daerah kami dicopot itu digigit. Enggak lah, dicopot itu maksudnya dibawa. Oh, iya seperti Bu. itu. Maaf ya Bu. Silakan sana. Assalamualaikum Pak. Udah Pak. Baiklah, itulah sedikit pembahasan dari saya mengenai materi konflik dan hambatan yang ada di komunikasi organisasi. Semoga pembahasan dan videonya bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe.